Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi beberapa waktu ini ada berita viral tentang buah anggur. Nah, buah anggur ini adalah tentang anggur Saint Muscat atau anggur hijau yang berasal dari Cina. Anggur Saint Muscat ini sebenarnya manis, buahnya besar, segar, dan tanpa biji, yang menjadi favorit bagi kalangan penikmat buah. Tapi di berita di Thailand ditemukan bahwa anggur Saint Muscat mengandung residu kimia. Nah, residu kimia ini berasal dari sisa pestisida yang diberikan di saat berbudidaya tanaman anggur ini. Menurut sumber beritanya, pihak Thailand telah melakukan uji laboratorium yang hasilnya ditemukan beberapa senyawa kimia yang ada di dalam anggur Saint Muscat. Nah, zat kimia yang terkandung di dalam buah ini ternyata sudah melewati ambang batas atau ambang normal bagi kesehatan manusia. Ini jelas akan memberikan efek negatif bagi kesehatan. Hal ini dapat mengganggu kesehatan jika masuk ke dalam tubuh, seperti mual, kram perut, pusing, dan kecemasan. Residu pestisida jika dikonsumsi bisa menimbulkan penyakit berbahaya karena di atas ambang batas. Secara harga, anggur Saint Muscat dari Cina memang lebih murah daripada anggur yang diimpor dari Jepang dan Korea Selatan. Anggur Saint Muscat bukan cuma lagi populer di Thailand, tapi juga di Indonesia, karena harganya nggak sampai 50.000 per kilonya. Anggur Saint Muscat sebenarnya masih bisa dikonsumsi jika dibersihkan dengan cara yang benar. Untuk memastikan keamanannya, lakukan pencucian buah tersebut secara menyeluruh. Hal itu bisa dilakukan dengan cara merendam buah tersebut selama 15 menit di air biasa, bisa juga menggunakan larutan soda kue, atau menggunakan larutan air garam. Jadi ini dilakukan tidak hanya pada anggur Saint Muscat, tapi dari seluruh buah atau sayur yang kita curigai mengandung zat pestisida yang tertinggal di dalam buah atau sayur tersebut. Karena jika dikonsumsi, efek secara langsung akan mengalami seperti mual, kram perut, pusing, dan kecemasan. Jika dosis residu terlalu tinggi, biasanya akan mengalami mulut yang pedih atau kerongkongan yang sakit. Dan jika dikonsumsi secara terus-menerus, residu yang tertinggal dengan kadar yang tinggi dapat memicu perkembangan kanker, penyakit ginjal, dan paru-paru. Jadi itulah berita viral yang lagi hangatnya tentang anggur Saint Muscat yang diimpor dari luar negeri. Jadi solusi yang paling tepat adalah lakukan pencucian buah atau sayur sebelum dikonsumsi dengan cara merendamnya setidaknya 15 menit dengan larutan air biasa atau larutan baking soda atau dengan larutan air garam. Untuk kedepannya, tetap lakukan pencucian buah atau sayur dari semua yang ada di ladang atau kebun yang memakai pestisida dalam berbudidayanya. Jadi, jika dibandingkan dengan anggur impor, di samping mengeluarkan uang untuk membeli buah, juga ada yang perlu diwaspadai. Apalagi jika diduga mengandung zat pestisida atau zat racun yang tertinggal pada buah. Jadi, dibandingkan dengan buah anggur hasil dari tanam sendiri, jauh lebih bagus buah yang kita petik hasil tanam sendiri. Kita tahu perlakuannya, pemupukannya, dan perawatannya. Malah bisa kita terapkan sistem organik tanpa bahan kimia. Nah, seperti pada video sekarang ini juga anggur hijau yang rasa buahnya tidak kalah dengan anggur impor. Rasanya juga lebih manis. Bahkan di sini, untuk melindungi buah dari pestisida, saya bahkan membungkus buah dengan fruit cover atau plastik, agar buah terlindungi dengan baik. Jadi jaminan untuk kesehatan dari buah yang kita konsumsi dari hasil petik sendiri dan rawat sendiri lebih terjamin daripada buah yang diimpor. Mungkin dengan kejadian seperti ini, yaitu diduga anggur impor Saint Muscat dari Cina mengandung zat racun pestisida, jadi sudah saatnya kita menggalakkan tanam anggur di rumah sendiri. Jadi yang akan kita makan anggur alami sesuai dengan perlakuan yang kita berikan. Kita bebas mau membuahkan anggur warna hijau, hitam, ataupun merah.
sudah ada ratusan jenis anggur yang terbukti berbuah dengan baik di negara kita, Indonesia. Bahkan sudah skala kebun yang luas. Saya akan berikan perbandingan jika beli buah anggur impor yang harga per kilonya 130.000. Sekali makan langsung habis. Mending beli bibit anggur yang bisa panen buah berkali-kali. Itu pun berbuahnya cuma 4 bulan dari tanam. Jadi teman-teman pilih yang mana? Ayo. Kalau saya pasti akan memilih membeli bibit karena lebih mengutamakan hobi, ekonomis, dan kesehatan. Inilah contoh bibit anggur yang manis dan mudah berbuah. Untuk bibit anggur, kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Untuk pemesanannya, ada nomor di video. Jadi konsepnya, selain buah anggur, kita juga bisa menanam jenis buah-buahan lainnya di dalam pot. Contohnya di sini, saya menanam berbagai jenis tanaman buah yang genjah. Walaupun dengan lahan yang kecil, tapi bernilai guna dan bermanfaat terutama untuk konsumsi keluarga. Nah, salah satu contohnya ini adalah pohon nenas yang saya tanam di dalam pot. Lalu ini adalah jambu madu yang lagi berbutik. Selanjutnya saya juga menanam jeruk di dalam pot, di mana pohon jeruk ini tidak berhenti berbuah. Selanjutnya saya juga menanam mulberry di dalam pot, yang ini sedang berbuah. Ada juga pohon plum yang juga lagi berbuah tapi belum matang dan buahnya sangat lebat sekali. Di samping itu saya juga menanam pohon tin di dalam pot. Lalu ada cabai, ada juga labu siam untuk sayuran dan berbagai jenis buah-buahan atau sayur-sayuran yang lain. Jadi kembali ke topik awal, akhirnya semua kembali ke kita pribadi. Pilihan dalam mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Walaupun masih diduga, tapi kita harus tetap waspada. Yang penting, buah atau sayur sebelum dimakan atau dikonsumsi, selalu dicuci atau direndam dengan larutan yang bisa mengurangi zat racun pestisida yang terkandung pada buah dan sayur tersebut. Nanti ke depannya akan kita buatkan video tentang cara membersihkan zat kimia atau residu pestisida yang terkandung pada buah-buahan dan sayuran. Dan saya mengajak teman-teman semua, marilah kita manfaatkan lahan pekarangan atau halaman rumah dengan menanam tanaman yang menghasilkan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Walaupun hanya di dalam pot, tapi tetap bisa menghasilkan. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, pastinya sehat dan menyenangkan hati. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.